Saudara, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Raja Ampat bekerja sama dengan navigasi kelas 1 Sorong mensurvei alur pasang surut kawasan konservasi Raja Ampat untuk menentukan alur pelayanan kapal Waisai Wayak, Waisai Kopiau, dan Waisai Misol untuk menyelamatkan hutan bawah laut atau yang lebih dikenal terumbu karang. Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Raja Ampat, Anggiat Maripau SE, di sela-sela family gathering dalam rangka hari ulang tahun RI ke-75 di Moipar Kamis pagi menjelaskan tujuan survei dan diperketatnya pelayaran kapal untuk mencegah penyebaran pandemi COVID setelah pemerintah daerah Raja Ampat berhasil menstatuskan wilayahnya dari zona merah menjadi zona hijau, sebagaimana terangkum dalam paket daerah membangun berikut ini. Kapal cruise dan kapal-kapal LOB dan juga kapal-kapal yacht, supaya dengan disurveinya alur diketahui nanti kapal itu dengan ukuran kapal tertentu dia tahu dia berlayar di mana, supaya jangan terulang lagi seperti kasus kapal yang lain yang mengalami kandas dan merusak terumbu karang. Kebijakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Raja Ampat menggandeng navigasi kelas 1 Sorong mensurvei pasang surut kawasan untuk menentukan alur pelayaran kapal agar tidak merusak hutan bawah laut atau yang lebih dikenal terumbu karang, didasarkan pada tanggung jawab sebagai unit pengatur dan pengendali serta pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan. Kejadian kapal pesiar menabrak terumbu karang di Raja Ampat menjadi pelajaran berharga yang ingin dicegah dengan mensurvei alur pelayanan kapal ke kawasan objek wisata Pulau Wayak, Kopiau, dan Misol yang sudah mendunia, dan akan mempersiapkan SDM untuk mengoperasikan Automatic Identification System untuk memantau pergerakan kapal serta melakukan fokus group discussion untuk menyatukan pemahaman instansi teknis terkait mendukung kebijakan tersebut. Kapal-kapal cruise dan kapal-kapal LOB dan juga kapal-kapal yacht, supaya dengan disurveinya alur diketahui nanti kapal itu dengan ukuran kapal tertentu dia tahu dia berlayar di mana, supaya jangan terulang lagi seperti kasus kapal yang lain yang mengalami kandas dan merusak terumbu karang yang disalahkan dari Kementerian Perhubungan karena melayarkan kapal melalui di situ, sehingga kami bekerjasama dengan kantor distrik navigasi kelas 1 Sorong dan saat ini sedang dilakukan survei alur mulai dari Waisai ke Wayak, Waisai ke Kopiau, kemudian dari Waisai ke Misol. Nah, pada saat ini juga sudah dilakukan survei pasang surut dari 3 lokasi tersebut, sehingga nanti akan ditentukan untuk labu-labu kapal yacht di mana, kapal barang di mana, kapal penumpang di mana,
dan sudah teratur nantinya. Jadi tidak lagi sudah mengurangi risiko untuk berlayar dengan kapal kandas, kapal merusak karang dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah dilakukan survei, tentunya akan dilakukan FGD dari semua instansi terkait, baik itu yang pengelola konservasi dari provinsi, baik itu pengelola konservasi dari kabupaten. Nanti akan kita berkoordinasi untuk disetujui di mana saja kapal-kapal itu akan berlayar atas pertimbangan survei dan titik-titik koordinat, titik-titik konservasi yang ada di Raja Ampat. Jadi bukan berarti setelah dilakukan survei kemudian kapal otomatis lewat situ, tidak. Tetap akan dilaksanakan nanti koordinasi dengan instansi terkait. Setelah nanti ditetapkan oleh Menteri Perhubungan masalah mengenai alur dari Waisai ke Wayak, dari Waisai ke Kopiau, dari Waisai ke Misol, maka nanti akan ditempatkan ICE-based Automatic Identification System. Jadi dengan kapal berlayar, kita nanti mengetahui kapal apa yang sedang berlayar di alur itu. Kalau nanti dia masih menyimpang, kita bisa tegur karena kita sudah bisa mengidentifikasi kapal-kapal yang berlayar di seluruh perairan Raja Ampat. Jadi sistem itu yang kita tidak hanya menunggu koordinasi instansi lain yang nanti akan dilibatkan, tetapi kita Anda langsung yang bisa ini mengawasi itu di lapangan. Langsung dengan alat ICE-based itu. Ditempatkan di kantor saya di kantor UPP kelas 2 Raja Ampat dan dipantau juga di kantor distrik navigasi kelas 1 Sorong. Terhadap keberhasilan Pemda Raja Ampat menstatuskan wilayahnya dari zona merah menjadi zona hijau, Anggiat Marpaung menandaskan telah mengizinkan kapal kembali melayari Sorong Waisai untuk mendukung kegiatan pembangunan dengan memperketat protokol kesehatan. Masyarakat memahami untuk pelayanan kapal-kapal ke Raja Ampat kita sudah atur 1 hari 1 kapal, jadi bisa naik dari dermaga Pelra seperti sebagaimana biasanya sebelum pandemi COVID, dan saat ini kita sudah melakukan pelayanan 1 hari 1 kapal, tidak boleh 2 kapal 1 hari. Karena apa? Karena mengingat terbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan di Waisai, karena kita dengan pemerintah daerah sangat konsekuen dan mensupport gugus tugas di Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan tugasnya. Jadi setiap kapal masuk itu seluruh penumpang diperiksa dokumen-dokumen kesehatan di pelabuhan Raja Ampat. Informasinya baru mulai seminggu ya penerapan itu? Baru 1 minggu sudah kita laksanakan. Berapa lama akan dievaluasi ini untuk bisa memberikan dampak yang baik? Nanti kita evaluasi mungkin 3 minggu ke depan. 3 minggu ke depan kita lakukan evaluasi. Dengan adanya pelayaran itu, kalau nanti masih bisa kita atur, bisa kita koordinasi dengan seluruh masyarakat pengguna jasa, ya kita tetap laksanakan. Karena yang kita utamakan sebenarnya adalah mengangkut logistiknya. Jangan sampai di Raja Ampat kekurangan logistik, karena kita tahu di sana hanya mengharapkan transportasi dari Sorong ke Raja Ampat mengangkut logistik dan juga mengangkut penumpang. Sebagai unit pelaksana yang rutin menjalankan tugas tanpa memandang waktu, dirinya memprakarsai kegiatan family gathering untuk membangun kekompakan staf bersama keluarga, sebagaimana dilaporkan Ketua Panitia Era Huta Barat. Tetap kembali kita semangat ya seperti semula, tetapi dengan semangat, dengan cara hidup baru. Cara hidup baru, bagaimana kita bekerja dengan yang baru, yang dulu tidak pernah pakai masker, sekarang pakai masker, ya. Yang dulu kita diatur, duduk itu tidak perlu diatur dengan sebagainya, sekarang ini diatur ya. Untuk duduk pun harus minimal 2 meter dengan yang lain. Banyak hal-hal yang baru yang kita bekerja pada masa COVID Corona ini. Jadi pada momen ini saya harapkan untuk kembali kita tetap semangat, karena kita sebagai pelayan masyarakat
yang mengurusi transportasi laut tidak mengenal jam, baik itu subuh, sore, pagi, apalagi tetap kita harus siap. Kapan kapal mau diberangkatkan oleh pengguna jasa, kita harus melayani. Pertama, kunjungan kerja ke wilayah pelabuhan PAM. Yang kedua, kunjungan kerja ke kantor SAUNEK. Ketiga, upacara bendera di SAUNEK. Yang keempat, perlombaan dance masyarakat SAUNEK. Dan yang kelima, yang ini hari ini family gathering. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat untuk memberi semangat baru untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara hidup, dengan tatanan hidup yang baru yang lebih kita kenal dengan new normal, agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan silaturahmi kekeluargaan antara ASN, PPNPN, DWP dan anak-anak beserta keluarga, sekaligus bersosialisasi bagaimana hidup dengan tatanan hidup baru agar mampu bersama keluarga mengatasi penularan virus corona di seluruh keluarga, masyarakat, dan seluruh bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Hutan bawah laut atau terumbu karang di Raja Ampat yang tidak hanya menjadi daya pikat wisatawan, tetapi juga mereka yang berbisnis restoran, seafood, dan rumah makan ikan bakar tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga negatif. Dampak negatif yang dirasa mengancam keselamatan terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan dan biota lainnya, rusak akibat aktivitas pelayaran kapal wisata dan kapal penangkap ikan, serta kapal-kapal niaga, sehingga perlu diselamatkan. Semoga inovasi memerankan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Raja Ampat dalam menyelamatkan hutan bawah laut Raja Ampat bisa membuahkan hasil untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat. Dan akhirnya kami sudahi laporan daerah membangun kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.